Sehingga Bapak Ibu semuanya, kenapa kita mengundang Bapak Ibu semuanya adalah apa? Mengambil simpul-simpul itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, tokoh pemuda. Untuk di sini untuk apa? Membantu kami untuk menyebarkan sesuatu hal yang baik. Untuk saya Bapak Ibu semuanya, saya secara usia ibaratnya matur masalah toleransi lan kerukunan. Kulo nyun sewu niki jane kulo merasa mulai segara datang panjenengan. Dong saya usia bocah umur 30-an. Lepas dengan semua dari sudah 50 tahun ke atas. Bahkan mungkin mengalami dulu sejarah kemerdekaan. Yang pada ini apa? Yang setiap hari sudah berarti puluhan tahun lebih lama daripada saya mengimplementasikan yang namanya kerukunan dan toleransi. Akan tetapi hal ini perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ya, kita perlu yang namanya itu kepanjangan tangan, yaitu simpul-simpul yang ditokohkan di masing-masing kelompok agama organisasi, yaitu Bapak Ibu semua. Untuk apa? Menjadi kepanjangan tangan. Itu sekali lagi alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua Bapak Ibu semuanya, ada fase yang tidak bisa kita hindari adalah yang namanya fase 3 hal: modernisasi, globalisasi, dan juga kemajuan teknologi. Cara revolusi darjah, revolusi industri. Itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, harus kita lewati dan lalui, tetapi banyak sekali tantangannya. Dan ini kalau kita tidak sikapi, nek cara memang BBBD, orang dimitigasi, nek cara memang mendung darjah, orang dipreventif, ini bisa mengikis yang namanya nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Itu tantangan pada zaman globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, ini perlu kita adakan kegiatan seperti itu semakin terus mengingatkan. Teori psikologi, kalau orang terus diingatkan, walaupun mungkin kadang-kadang mendengarkannya ada yang masuk, ada yang tidak, minimal kalau sudah mendengarkan itu masuk di dalam alam bawah sadarnya. Ketika mungkin mengalami hal itu akan suatu saat akan menjadi pengingat. Itulah dua hal alasan kenapa kita menyelenggarakan kegiatan ini di 24 kesempatan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, sebelum masuk ke materi, kami ingin menyampaikan sesuatu hal. Kebetulan ini akhir masa jabatan Pak Bupati dengan saya. Bupati tadi menitipkan pesan, Mas Samsul sekalian dipamitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini, mungkin ini acara dinas yang terakhir bagi kami, mungkin ketemu dengan kita atau mungkin besok ada lagi, ya kita pokoknya tak sampaikan. Pak Bupati kurang lebih itu sudah hampir 15 tahun. Beliau sejak menjadi wakil bupati tahun 2007 mendampingi Pak Probo, terus periode kedua 2012, dan periode yang ketiga ini itu dengan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, khususnya mungkin di 5 tahun ini, kami yang pertama ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sadar bisa menjadi bupati, wakil bupati, bisa menerima amanah itu karena berkat dari pilihannya panjenengan semuanya. Saya mungkin dengan Pak Bupati dulu berkampanye keliling ya ke wilayah desa-desa yang ada di Sidarja, ya barangkali Nun Sewu ada yang pernah kita ketemu dulu pada saat kampanye, atau mungkin ya mungkin tidak ketemu, atau mungkin saya pulau nemun ataupun tidak pulau nemun. Yang tentunya kami sadar akhirnya kami dipilih oleh masyarakat Sidarja dan umumnya Kabupaten Cilacap untuk 5 tahun ini membersamai Bapak Ibu semuanya di pemerintahan Kabupaten Cilacap. Sehingga sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar atas kepercayaan di 5 tahun ini. Terus yang kedua Bapak Ibu semuanya, kami ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas apa? Yaitu terima kasih atas segala hal yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Khususnya mungkin 5 tahun ini banyak sekali penghargaan, banyak sekali prestasi, banyak sekali hal-hal yang baik atau penilaian yang baik untuk Kabupaten Cilacap. Yang menurut saya kadang-kadang menerima kabupaten, yaitu entah bupati, wakil bupati, atau sekda, atau kepala daerah, menerima penghargaan. Tapi kami sadar Bapak Ibu semuanya, penghargaan, prestasi, dan penilaian yang baik yang kami terima itu bukan hanya kerja keras kami, tapi itu justru kami sadari kerja keras Bapak Ibu semuanya sampai ke tingkat level kecamatan dan sampai ke tingkat desa, bahkan sampai yang paling kecil RW dan RW ikut berperan.
Lho nek masyarakatnya apik, lho gak jadi penilaian kami apik. Itu yang kami sadari, sehingga pada kesempatan akhir masa jabatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya atas masyarakat yang sudah tertib bayar pajak, tertib terhadap aturan dan sebagainya, sehingga Cilacap banyak penghargaan, banyak prestasi atau banyak hal-hal yang baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan. Terus yang kedua, kami ingin menyampaikan permohonan maaf. Maaf yang pertama Bapak Ibu semuanya, kami sadar kami manusia biasa. Mungkin terutama saya saya bocah nom yang umurnya 36 tahun, istri saya 30 tahun. Jerene nek bocah nom jadi pemimpin itu dikatakan sering pengalaman, terus kemudian sok-sok emosional dan sebagainya. Dia bukan dirasa hal itu ada pada diri saya selama membersamai Pak Tato dan membersamai Bapak Ibu semuanya di masyarakat Cilacap. Kami ada salah hilaf baik secara pribadi, keluarga ataupun kedinasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sadar manusia biasa. Baik yang mungkin itu sudah terucap, kemungkinan dia tidak terucap, atau mungkin masih terbatin sengaja ataupun tidak sengaja, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas gini memaafkan kami ya. Ikhlas. Moga Pak Kapolsek di depan itu minta maaf yang yang pertama. Minta maaf yang kedua Bapak Ibu semuanya. Dulu kami sadar pada saat kampanye, mungkin salah satunya keliling ke wilayah seperti apa? Seperti ini sebenarnya kemarin harus ikut apa harus terbuka baik. Go hari itu honor saksi, uang makan, uang transport, uang seragam, menyeragami. Totalnya akan 2 miliar. Minggu hari. Terus kemudian satu lagi ya, go kampanye akbar, ngundang artis, menggerakkan massa, mari kumpul ke kampanye akbar, itu 1 miliar. Jadi kebukur, gotek, gue nomor tak gue berikan. Padahal biaya komen sih sepertinya kok kalau kasih 5 tahun itu seperti makanya dong saya begitu dilatih, saya dengan istri teman-teman nikah ada dulunya istri saya gitu. Saya dengan istri itu ngadu ke mertua saya, mau yang biaya semuanya orang tua ngadep, Pak nyumsil belum ngertos ini telah saya tinggal. Terus ini nyumsil Pak, ini kasih dari suatu bupati ini sering gaji tunjangan honor insentif setahun sedikit dikali-kali 5 sedikit. Niki nyusun Pak nggih, boten hitung-hitungan boten tau kula beli balik kan kepripun nggih. Terus saya kalau ceritakan aja, terus ditanya balik oleh mertua nih oleh Pak Kawasan. Lah kowe konsep jadi wakil bupati kepriye karo bojo? Ya mungkin saya kan karena sinom nggih, saya kan juniornya Pak Camat, juniornya Pak Kasbah niku. Istilahnya rekod jalan kan idealismenya masih tinggi. Saya masih itu pokoknya menyampaikan, dan ini janji saya pada saat kampanye. Saya sampaikan dulu kan selain menyampaikan kerjaan orang, saya komitmen lah orang macam-macam jadi orang bener, orang isi saja. Kemudian saya implementasikan, insya Allah Pak, gue berarti belajar dari wakil bupati sing pertama itu sing amanah, yang kedua sing manfaat, yang kedua sing bener, sing ketiga sing manfaat. Terus ditanya balik, bebe manfaat bener, amanah bener manfaat kayak apa? Praktek insya Allah Pak, saya komitmen boten badhe dolanan proyek, boten badhe jual beli jembatan, boten badhe menerima gratifikasi dari para kontraktor dan sebagainya, boten. Niku insya Allah saya sudah komitmen 5 tahun ini sudah lakoni sebagai bentuk saya komitmen ke warga Sidarja dulu pada kampanye seperti itu. Terus mertua saya Pak Bambang langsung menyampaikan, kalau kamu prinsipnya seperti itu, mau amanah, mau benar, mau manfaat, tidak main proyek, tidak jual beli jabatan, Bapak ikhlas. Alhamdulillah saya bisa melakoni komitmen tersebut. Terus yang kedua, selain biaya modal politik tinggi, modal sosial pada saat menjabat itu juga tinggi. Ya nyuruh saya, misal saya ke Sidarja, atau saya ditanya orang Sidarja, terus kemudian diskusi, Pak niki proposal, gula badhe kegiatan niki, gula badhe bangun niki, terus di ember-emberi, Pak tengene gula teng TPS gula tenang 90%.